damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 23 September tahun 2023, diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8, dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini adalah melihat perbuatan ajaib Tuhan. Bangsa Israel atau Daud merasa bersukacita, merasa bergembira bersama orang Israel karena tabut perjanjian dapat dibawa hingga sampai ke Yerusalem. Tabut dimasukkan ke dalam kemah. Daud merasa syukur karena mereka berhasil membawa tabut tersebut dan memasukkan tabut tersebut ke dalam kemah. Dan yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dinyatakan yaitu sebuah puji-pujian. Boleh kita baca itu dalam ayat 7, dikatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Menyanyikan syukur bagi Tuhan. Salah satu puji-pujian Daud tentang kemurahan Tuhan yaitu perbuatannya seperti yang dikumandangkan atau disuarakan melalui pembacaan firman di pagi hari ini. Hal mereka ucapkan berkat, hal yang disukai citakan mereka adalah penyertaan Tuhan atau anugerah Tuhan atau hal-hal baik yang mereka terima dari Tuhan. Itu adalah menyatakan atau mereka memuji Tuhan. Tetapi bila kita membaca firman Tuhan pasal 16 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18, di situ dapat kita melihat atau ada terselip penghukuman Tuhan seperti yang ditulis dalam ayat 12. Dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, mujizat-mujizatnya, bersekutu atau di dalam persekutuan mereka bersyukur. Tetapi di sini mau kita lihat dalam pembacaan dari mulai ayat 12 ayat sampai ayat 18, diceritakan Daud gagal membawa tabut perjanjian. Itulah yang terjadi dalam rencana pembawaan tabut ke dalam Yerusalem. Mereka gagal. Mereka diganjar Tuhan. Boleh kita lihat kenapa mereka gagal membawa tabut tersebut.
sebenarnya mereka melakukan yang diinginkan Tuhan, yaitu membawa tabut perjanjian tersebut, tetapi ternyata mereka gagal. Yang mau diinginkan Tuhan Allah adalah supaya mereka Allah menuntut penurutan yang cermat. Diceritakan melalui pembawaan tabut tersebut, Nabi Musa di tengah jalan mati. Karena sebelumnya mereka tidak mempelajari firman Tuhan dengan cermat. Yang seharusnya pertama-tama sekali mereka mau membawa, atau di dalam rencana mereka membawa tabut tersebut, seharusnya mereka harus melihat atau membaca, mempelajari firman Tuhan dengan cermat. Apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan itu harus dituruti dan dilakoni mereka. Kalau kita membaca dalam Bilangan 4 ayat 15, sudah ada petunjuk ilah atau Allah kita adalah orang-orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Berarti Usa yang disuruh oleh Daud membawa tabut tersebut bukan seperti yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan Tuhan, bukan dari golongan orang kehat. Para imam harus menutupi tabut itu, barulah orang-orang kehat mengangkatnya dengan tandu yang baru atau tandu yang sudah dipakai gelang di setiap tabut tersebut. Itu boleh kita baca dalam Bilangan pasal 7 ayat 9. Dikatakan di situ begini firman Tuhan. Di situ dikatakan kehat mengangkat dengan tandu yang dimasukkan melalui gelang-gelang pada setiap sisi tabut. Mereka harus mengangkat tabut itu di atas bahunya. Ternyata mereka melakukan kesalahan yang mengangkat atau yang membawa tabut tersebut adalah pedati baru yang dikawal oleh putra-putri dari Abinadab. Jadi disitulah letak kesalahan atau kegagalan mereka membawa tabut tersebut. Seharusnya mereka harus melihat apa yang dituntut Tuhan, apa yang diminta Tuhan, supaya mereka melakukan penurutan yang cermat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, Daud bersyukur karena Tuhan, kita lihat di pembacaan dari ayat 12 hingga ayat 18, Tuhan menghukum, Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka. Jadi oleh sebab itu, ganjaran itu mau mengingatkan supaya mereka melakukan firman Tuhan atau melakoni firman Tuhan, dan harus terlebih dahulu melihat apa yang dimintakan Tuhan dengan benar, supaya melalui petunjuk firman Tuhan menjadi dilakukan dan sehingga mereka berhasil. Keberhasilan kita untuk melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu rencana, kita pertama-tama harus menuruti dengan cermat apa yang dipintakan Tuhan. Penurutan itu mau kita lihat, yang walaupun di situ kita lihat penghukuman sangat sakit,
Sebenarnya Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya adalah diibaratkan sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu yang kita lihat dalam pembacaan dalam Ibrani pasal 12 hingga ayat 11. Dikatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa secara roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebajikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Tuhan mau melatih kita. Bila Tuhan mengganjar kita, itu adalah hal yang baik. Itu bertujuan untuk melatih kita, supaya kita cermat, tepat, melakukan apa yang difirmankan Tuhan di setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, supaya kita sebelum melakukan tugas-tugas kita pada hari ini, kita harus sebagai orang yang percaya, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengimani Tuhan, firman Tuhan, kita harus pertama-tama apa yang diinginkan Tuhan melalui firman-Nya, dan apa yang difirmankan Tuhan, itulah kita turuti. Dan itulah yang kita lihat dalam surat Yohanes, dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Marilah kita kerjakan pekerjaan kita di hari ini. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan kita atau aktivitas kita di hari ini, pertama-tama harus kita melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menurutinya dengan cermat. Melalui hal demikian, Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan hingga di pagi hari ini. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan telah mengajari kami supaya kami pertama-tama sekali sebelum melakukan tugas kami, supaya kami mencermati apa yang diminta Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami selalu
apa yang Engkau inginkan dari kehidupan kami, supaya kami kudus. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan tugas kami. Kami akan berbuat sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Berkatilah apa pekerjaan kami di hari ini, dan berikanlah hasil dari pekerjaan kami itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan ke dalam nama-Mu. Demikian juga bila ada saudara kami yang tidak dapat beraktivitas karena kesehatan mereka, Tuhan berikanlah kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti mana yang telah mereka lakukan di hari-hari yang lampau. Demikian juga Tuhan, bila ada saudara kami yang berbeban berat, Tuhan tolonglah mereka, berikan penghiburan melalui firman-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.